Bung Cors, Halo, selamat malam. selamat malam. Jos, Salam kalau Bung Bung Rio. Cors ini ya tuh seperti nambet ya kelas tahun nama lengkap. Iya. Bung George Jelindun SPD. Ya, benar, tepat sekali. Atau kalau nakal-nakal dulu apa dong pengen kacau apa? Bung Jeger. Jeger, Iya. Jeger Oibas. Oibas, ya. Kacau, ini malam ini kota undang kakak ini datang di Bok Omong GMKI. Yo. Tapi sebelum masuk di GMKI ini kakak beta mau cari sedikit kakak pun kisah-kisah dulu sebelum berorganisasi dan akhirnya mau terlibat organisasi. Pengalaman-pengalaman lah bagi-bagi biar supaya adik-adik GMKI ini juga bisa tahu kakak senior ini bagaimana. Karena yang betul tahu GMKI zaman kacau, zaman old itu agak berat Lumayan. agak beda lah dengan sekarang. Ya, kompleksitasnya begitu. Ya, kira-kira kakak cerita sedikit dulu untuk kita. Ya, kira-kira berGMKI itu tahun 2000, di mana waktu itu baru kuliah. Masuk di Eskip Undana, kemudian diajak oleh senior-senior. Suruh isi formulir. Ya, ikut-ikutan lah begitu. Namanya rame-rame, ikut-ikut. Tapi setelah masuk ke dalam, ternyata ada sesuatu yang menarik bagi saya. Bagi menarik sekali. Tapi bukan nona-nona tuh yang menarik. Bukan nona. Siap. Rame sekali. Ya. Ternyata ada hal yang sangat menarik. Itu adalah ketika diajak diskusi dan memecahkan satu persoalan. Dan ada banyak pikiran. Ini dari baru masuk teman-teman. kuliah nih? Baru masuk kuliah. Oh, siap. Langsung diajak masuk GMKI. Nah itu waktu GMKI Kupang. Kami di Undana. Jadi di Durian 4B. Pas di samping FKIP Undana Lama. Undana lama. Masuk di situ. Kemudian hari terus berlalu, semangat terus bertambah. Ya. Tapi ini bukan motivasi yang lain. Jangan GMKI itu dipesetkan dulu. Senior bilang gerakan mencari kawan ini tidak juga ya. Itu bukan gerakan mencari kawan ini, tapi memang gerakan mahasiswa Kristen Indonesia. Karena di situ juga diajak, tidak hanya diskusi, kita punya nilai keronin ada lewat PA tadi, pendalaman Alkitab. Kita PA dengan jadwal yang tersedia. Nah, saya karena di GMKI itu masuk di salah satu komisariat, yaitu komisariat Rabi. Wih, Rabi ya ini. Komisariat yang jumlah keanggotaannya terbesar. Tak tahu Tuhan Yesus yang Rabi, ini komisariat jadi Rabi ini. Rabi itu baru berdiri, kurang lebih sejak tahun berapa ya? Waktu itu 2000, itu baru dibentuk Rabi. Sebenarnya tahun sebelumnya itu komisariat FKIP dulu. Oh, siap. Ya, kemudian ada gumulan sesuai Alkitab, pandangan masing-masing, muncullah komisariat berdasarkan dengan masing-masing punya. Jadi kalau FKIP itu Rabi, di komisariat misalnya FISIP waktu itu jadi Salomo, kemudian FAPET, Faperta dengan masing-masing punya. Ini misalnya peternakan, iklus seperti itu. Jadi kita kenal, oh begitulah. Kemudian belajar GMKI itu menarik sekali karena itu dilatih untuk bagaimana kita punya mentalitas ya. Membentuk karakter. Nah, kemudian ternyata betul saya memiliki punya potensi diri itu dituangkan di situ, bisa menyampaikan pandangan di depan umum, gitu. Kemudian beta dilatih untuk bagaimana bisa memiliki konsep berpikir yang baik, dituangkan dalam kertas-kertas yang ada. Tapi ini itu gaya seperti itu dan gaya yang di jalan masih sejalan atau terjadi perubahan? Sangat berubah. Biasanya itu agak sedikit nakal, suka. Ya, kan anak Oiba ini kan agak suka pajak-pajak orang malah. Bemo ini sasaran. Tiap hari pajak orang minta beli untuk beli minum. Namun ketika berGMKI ternyata semakin hari semakin berkurang yang nakal tadi. Yang nakal tadi semakin berkurang. Diajak bagaimana menjadi seorang yang visioner, menjadi seorang pemimpin yang luar biasa ke depan. Ternyata itu sampai sekarang saya dapat rasakan. Tapi waktu itu Poco masuk itu masih anggota biasa atau jangan langsung terlibat di apa begitu? Anggota biasa. Hanya kemudian masih karena suruh-suruh antar
Ya suruh-suruh, mulai suruh masak di belakang ada, suruh pergi belanja mie ada, beli rokok. beli rokok ada, dan belajar antar proposal. Tapi sendiri-sendiri malah. beli rokok tuh ada yang kasih uang kurang suruh beli 1 bungkus ke sana. Ya itu biasa, itu bukan penjajahan, tapi bagaimana dilatih, maksud positifnya dilatih bagaimana dengan uang yang ada, kemudian bisa menghadirkan sejumlah yang lebih banyak daripada uang yang sebenarnya. Jadi waktu itu diajak gitu. Ternyata yang luar biasa. Sampai sekarang itu menjadi buah untuk kita terus berkembang. Nah, belajar GMK pada waktu itu tidak butuh waktu yang sangat lama. Mungkin karena potensi yang mungkin dilihat oleh para senior, kemudian dipercaya lewat kepanitiaan, jadilah ketua panitia. Ketua panitia yang paling berkesan itu adalah ketua panitia KKI 2. Itu KKI ini apa? KKI ini apa? Kerja ilmiah 2 di Rote. Itu dilaksanakan di Rote. Dan disitulah yang kita merintis pertama GMKI Rote tahun 2023. Itu dirintis. Karena kebetulan Ustaz 2023 atau 2003? 2003. 2003 waktu itu. 2003. Itulah GMKI Rote pertama dirintis. Dirintis tapi belum jadi. Belum jadi. Itu rintis. Itu pertama memperkenalkan GMKI di tanah Nusa Lontar ini. Kemudian 2023 juga karena dipandang ya cukup cakap mungkin barangkali ya senior. Kemudian langsung menjadi ketua komisariat pertama termuda waktu itu 2003. Komisariat apa? Rabi. Oh ya, terpilih. Karena waktu itu sepanjang sejarah itu harus ada di yang keanggotaannya kurang lebih 4 tahun dulu, baru 4 sampai 5 tahun baru bisa jadi kekom. Gitu. Tapi waktu itu baru hanya 3 tahun sudah jadi kekom. Oh, jadi ada syarat-syarat ya? Syarat-syarat untuk karena jadi kekom. GMKI Kupang itu luar biasa kompleksitasnya. Beda dengan GMKI cabang lain bagi saya secara pribadi. Tapi GMKI Kupang itu luar biasa. Tapi karena kader yang cukup padat waktu itu dan juga ada sedikit orientasi masing-masing individu, sehingga beta yang dipilih menjadi ketua komisariat pada 2003 waktu itu. Kakak kan masuk kuliah terlibat organisasi. Kira-kira kakak cara bagi waktu ke mana sampai organisasi tetap jalan, pendidikan tetap jalan, mungkin cinta juga tetap jalan. Itu bagaimana? Itu Paco sebagai legenda dulu ini atur itu waktu untuk bisa jalan dengan seimbang. Nah, kan dulu itu kan ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan. Namanya trisukses. Trisukses itu kita tidak pakai bullets-nya, tapi pakai numberingnya. Numbering itu kan 1 harus studi, 2 kemudian organisasi, 3 itu cinta. Semua pakai nomor urut, gitu. Kalau nomor urut berarti kita pakai prioritas. Studi nomor 1, yang kedua itu organisasi, yang ketiga cinta. Kita bagi jadwal saja, gitu. Kita utamakan studi. Tapi kita juga tidak boleh lepas dan tanggung jawab dari organisasi ketika kita mau mengikuti organisasi. Nah, cinta itu ikut sendiri. Kalau kita sudah bersinar, itu minta maaf. Nona akan datang sendiri. Gitu. Berarti ini kayaknya kakak ini dulu mungkin narim banyak ini ya? Tidak juga. Hanya seperti mesin ATM, di mana itu ada antrian cukup banyak. Kakak jangan tiba-tiba tidak juga ini takut. Ibu Ati ini mungkin ini nonton ini. Ya itu salah satu. Jujur saja takut mati tahu. Rahasia dulu. Rahasia dulu. Ya. Karena masih boy waktu itu tuh. Ya, waktu itu gemilang lah. Gitu. Gemilang ya. Ya. Nah, lanjut kakak. Nah, bicara tentang yang kemarin itu, kemudian belajar di GMK itu di Kupang, kemudian lanjut sejarahnya 2003, tidak hanya kita terlibat dalam GMK, kan kita mendistribusi anggota itu di berbagai lini, termasuk organisasi-organisasi intrakampus. Nah, kemudian pada belajar di GMK, kemudian hadir juga menjadi ketua BEM 2025. 2005. Sempat ketua BEM ya? 2005 ketua BEM. Tapi 2004-nya lebih seru lagi. Sekretaris BMPT malah. Itu dorongan pribadi sendiri menjadi itu ketua atau ada faktor X kakak-kakak mungkin yang mempengaruhi, menjebak atau bagaimana? Ya, pertama itu kan hanya motivasi belajar. Belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin.
tapi kemudian juga banyak dukungan malah. Dukungan yang luar biasa dari para senior dan adik-adik bicara tentang kepantasan. Waduh, George Nun ini pantas loh gitu. Ya pantas sudah. Saya coba mencalonkan diri dan ternyata ruang itu terbuka untuk saya. Akhirnya jadilah seperti 2004-2005. Pasca itu kan wisuda selesai, kembali bekerja di Rote. Wisuda tahun berapa? Pak Coba wisuda tahun berapa? Wisudanya itu pas 2007. 14 semester loh gitu. Jadi memang kasih selesai ya? Kasih selesai 14 semester. Undangan 14 semester. Pas hapas. Hari ini pengumuman doa, hari ini ujian malah. Oh ya, sempat. Ya. Itu gara-garanya urus organisasi atau karena hal lain? Itu bukan gara-gara organisasi, tapi karena cintanya terhadap organisasi. Itu bukan gara-gara. Jadi itu alasannya cinta. karena cinta. Cinta, ya. Kami jalankan tugas. Berarti cinta. sebenarnya organisasi ini bukan mempengaruhi apa-apa, tapi memang karena kecintaan. Ya, itu bukan menjadi halangan, tapi itu menjadi cinta. Tapi kan saking cinta, kalau menjawab sukses tadi, sukses pendidikan, sukses apa lagi yang kedua? Ya, sukses organisasi, sukses cinta. Jadi waktu di kampus itu sukses cinta itu terjadi ke sana. Semua terdapat. Dapat ya. Dapat. Asik, Studi asik. jalan cepat, organisasi juga bagus, cinta mengikuti dengan mulus. Tidak pernah diragukan lagi. Beta kalau dengar kakak nih memang asli ini kelihatan dari makan dulu Rote ini memang luar biasa dia punya ininya jalan enak ya. Enak. Oh jadi setelah itu kakak kan selesai 2007 wisuda nih. Wisuda 2007 terus langsung kerja atau Datang ke Rote. Datang ke Rote. Datang ke Rote. Langsung 2009 baru 2009 tes pegawai negeri guru. Oh, 2007 datang Rote, 2007 masih nganggur. 2007 datang Rote itu untuk pesiar-pesiar saja. Pesiar, sempat calon dewan. Oh, calon dewan. Calon dewan. Ternyata tancap perintis ini sempat Calon dewan. menjatuhkan diri di dalam kancah politik ya. Kancah politik waktu itu. Memang kan namanya waktu itu pengurus partai di tingkat. Tapi jangan menang partai sih kakak. Ya waktu itu kan sebagai calon dewan. Nanti editor agak bingung editor. Ya, dari calon dewan lah gitu. Kan di mana kita ini harus mendistribusikan anggota-anggotanya. Dan kita punya potensi di mana kita cari ruang untuk bisa kerja. Kakak apa? Sarjana pendidikan? Spesifikasinya guru ekonomi. Guru ekonomi. Itu kenapa kakak pikir SPD pendidikan ekonomi mama caleg waktu itu 2007 datang. Waktu itu kan bergabung dengan teman-teman di salah satu itu, kemudian karena memang jadi pengurus. Oh, pengurus. Ya, pengurus memang tingkat melalui kabupaten. organisasi ini kencang sekali. Kencang sekali waktu itu kabupaten. Jadi tingkat kabupaten, DPC lah. Sehingga kan ruang itu bisa ada. Oh. Belum ada jadi ya sudah. Akhirnya itu terlibatlah di politik. Terlibat di politik. Gagal. Bukan gagal. Waktu Atau itu apa? sudah calon, kemudian ada ruang lagi terbuka untuk waktu hampir bersamaan ada pembukaan PNS, CPNS Di tahun yang sama. di tahun yang sama. Oh, Jadi bukalah itu tahun 2009. Nah, lebih milih PNS lah gitu daripada caleg begitu. Karena belum tentu juga ya kalau caleg ya. Ya. Atau kalau mana arusnya agak kencang juga kalau caleg. Kalau caleg pasti duduk lah. Ayo, Gitu. Pasti keren. duduk. Keyakinannya luar biasa ya. Ya. Terus tes. Kemudian tes waktu itu tes ya satu kali tes saja. Kebetulan dari sekian banyak ya dari sisi nomor urut ranking ya karena belajar organisasi dari senior kemudian belajar penghitungan ya tembus lah. Gitu. Itu memang hebat Rankingan ya. ranking 1. Sekali tes rankingan ranking 1. Terus kemudian berkembang tahun 2012 itu kita bentuk lagi MK di Rote. Gitu, Rote. Kita lewat komite persiapan pembentukan cabang untuk cabang BAA, ketua cabang BAA, pembentukan cabang BAA. Komite. Waktu itu ketua komitenya itu senior saya Pak Abedano dan sekretarisnya Pak Juden Suki. Cuma 3 orang itu. Cukup banyak. Hanya yang terlibat ada senior Om Hans Map, ada banyak sekali senior banyak di sini. Ya. Om Denny Mui itu masuk komite persiapan pembentukan. Cabang bahasa sendiri itu waktu itu yang kakak datang tuh
kakak senior GMKI mungkin yang seangkatan itu banyak di Rote waktu itu. Yang seangkatan banyak sekali, lebih banyak daripada senior. Lebih banyak, ya? Tapi yang aktivitas untuk masuk komite itu barangkali hanya 2 orang, kemudian sisanya itu lebih banyak seniornya. Gitu. Sisanya lebih banyak senior. Seniornya. Oke, 2012 ya pembentukan komite waktu itu Komite, untuk 2012. pembentukan cabang BA. Cabang BA. Beliau tahapan maper, waktu itu maper, dan langsung kita Waktu itu langsung maper. maper. Komitenya persiapannya mulai dari tahapan maper dulu. Ada kosongnya kesulitan-kesulitan kakak dong waktu itu dalam merancang untuk membangun atau mendirikan cabang BA itu kira-kira waktu itu. Ada kesusahan-kesusahan mungkin. Bagi kita yang komite pada waktu itu tidak terlalu sulit karena ruang semua terbuka, baik dari pemerintah menyetujui, Disupport ya. support, terutama perguruan tinggi sendiri waktu itu setuju, kemudian dari pihak masyarakat gereja itu sangat setuju. Sangat setuju. Gitu. Jadi mudahlah pada waktu setelah setuju, kita pendekatan lagi kan dengan calon-calon anggota waktu itu. Jadi tahapannya mereka setuju, kita melakukan maper Itu posisi perdana. kakak sudah PNS ya? Sudah PNS. Ya. Kita maper perdana itu di Gereja Salomo Magdalene. Om Sekpan yang kali ini kegiatan ini Pak Jeki waktu terlibat banyak juga. Pak Jeki Cordelis itu ya. Iya, kita merupakan senior. Memang beliau itu juga organisasinya kuat Oh, sekali. tulen dia. Tulen. Hebat dia. Iya, tulen dia. Terus maper, terus berlanjut. Kemudian setelah itu kita melakukan yang namanya Konvercap. Konvercap itu kita hasil kesepakatan kita memilih sengaja memilih tanggal 10 Februari. Alasannya apa? Supaya ulang tahun GMKI itu selalu ketong membuat acara itu 2 hari berturut-turut. Tanggal 9 kita secara nasional dan tanggal 10 itu GMKI BA. Gitu. Ya, jadi pas 2 hari. Jadi kalau kita buat acara rame seru 2 hari. 2 hari, Ya, berarti 2 hari. 10 Februari. 9 dan 10, kita 10 GMKI BA. Gitu. Akhirnya jadilah cabang BA. Cabang BA. Cabang BA. Cabang BA. Jadi cabang BA itu 2012. 2012 2012. Waktu itu kakak yang sendiri yang langsung aklamasi kok ada pemilihan kok atau orang dalam kok karena Waktu itu pakai tahapan pemilihan, tapi kan jelas kriterianya jelas. Karena ini kan rata-rata senior Rote, ini kan senior dari Kupang juga. Ya, kriteria jelas. Kan biasanya kita jebak-jebak orang untuk duduk salah satu jabatan itu salah satunya kriteria. Jadi kakak ini mau bilang kalau kakak dijebak atau karena bukan. Saya diuntungkan, diuntungkan karena kriteria. Tidak dijebak. Tidak dijebak, tidak diuntungkan. Siap. Keuntungan bagi saya. Akhirnya kakak memimpin sudah cabang BA waktu itu. Memimpin. Kalau waktu itu kalaupun pemilihan terjadi paling lawan saya senior 2 orang. Siapa tuh senior? Kakak sebut saja itu Pak Bedano dan sempat, Pak Hansma. Kalau ada berdua itu juga sempat mau bersaing ya? Ya, bukan mau bersaing, tapi kita yang lolos kriteria. Secara kriteria. Karena misalnya kriterianya salah satu gini, pernah menjadi pengurus cabang. Itu salah satu. Kakak Abe dan kakak Hans tidak pernah pengurus. Pernah tuh sangat cabang Kupang bendera cukup tinggi itu. Kita kenal. Yang lain-lain itu kan hanya pernah jadi pengurus komisariat ataupun hanya anggota yang hanya untuk rame-rame, untuk belajar, bukan rame-rame belajar. Kan kadang-kadang ada anggota ini yang memasuk organisasi kan karena untuk kumpul-kumpul. Ya, ada motivasi masing-masing. Di zamannya kakak tuh kira-kira cara kakak kalau bisa menggait anggota supaya bisa terlibat dalam GMKI. Yang pertama, strategi apa yang kakak pakai? Yang pertama kita pendekatannya dengan teman-teman di Unstar. Waktu itu ketemu dengan pembantu rektor Pak dan Babu. Kemudian ketemu sosialisasi pentingnya berorganisasi, terus apa yang dapat di organisasi seperti itu. Kemudian ketemu GMKI itu seperti apa. Kemudian memberikan motivasi. Nah, teman-teman waktu itu cukup ramai lah. Gitu. Sepanjang sejarah itu masa saya itu jumlah anggota cukup banyak. Bukan sekedar ratusan ada. Bukan hanya sekedar banyak dalam jumlah orangnya saja, tapi
kehadiran di GMKI Rumah Biru itu cukup banyak. Gitu. Karena GMKI itu ada perubahan cukup banyak di Rote. Gitu. Oh, ya? Di Unstar juga terjadi perubahan pada zaman itu. Berarti rata-rata ini orang-orang Unstar semua ya masuk ke waktu itu ya? Iya, masuk. Kita ada coba buka untuk teman-teman di UT, tapi Unstar buka, tapi kebetulan UT itu orang-orang yang pada intinya kebanyakan orang tua. Kakak Sone rasa capek kok urus organisasi sudah dari Kupang, datang sampai Rote urus organisasi harus jadi guru ekonomi lagi. Kalau bilang capek pasti capek. Bagi waktu lagi. Tapi waktu itu urus-urus itu masih jomblo atau ada share-share gitu. Itu yang menarik. Waktu itu mau cari tahu. Wah, masih jomblo. Masih jomblo ya. Justru cinta ditemukan di GMKI ternyata. Tapi kita dengar cerita kakak tuh Sone jomblo itu. Jomblo. Terakhir Waktu ketemu masih cinta di GMKI. Cintanya di GMKI ya? Anak GMKI juga ya? Anak GMKI, anggota. Baru kasih maper habis. Langsung jadi. jadi. Ini saudara istilah pagar senggol tanaman. Sone ya. 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 Jadi murni karena cinta. Cinta. Gitu. Sedap. Oke. Baik kakak. Ini coba cerita pengalaman segala macam. Harapan dari kakak sendiri buat GMKI terkhususnya cabang BAA serta hasil kegiatan konsil di Rote ini apa? Kakak punya harapan-harapan apa? Ya, kalau yang pertama untuk GMKI BAA. Kalau GMKI BAA ini perlu lebih banyak untuk memiliki giat yang baik. Karena beta lihat memang dari luar, tapi beta lihat ini GMKI BAA pertumbuhannya itu tidak seperti masa saya waktu GMKI pertama, gitu. Mungkin karena dinamika anggota yang kurang bertumbuh, gitu. Jadi perlu ada apa namanya program-program yang nantinya mengajak adik-adik untuk bisa terlibat di dalam, gitu. Tidak hanya sekedar kumpul-kumpul kemudian PA aja, gitu. Tapi harus ada sesuatu yang menarik di dalam, gitu. Siap. Ya, kemudian juga jangan hanya mereka sendiri, tapi juga melibatkan anggota luar biasa yang kita bilang senior tadi. Ketika kita bicara-bicara dengan senior, pasti akan bisa bertumbuh lebih baik. Kemudian GMKI juga harus membuka diri, gitu. Membuka diri dengan pemerintah. Nah, kan ada ruang di mana pemerintah telah banyak membantu mereka dalam hal dana. Tapi tidak harus kalau ada pemerintah salah, ya harus pas memberikan pikiran-pikiran cerdas supaya pemerintah itu jalan lebih baik. Terkait yang kedua, terkait konsul. Nah, ini konsul ini kan ruang di mana mempertemukan cabang-cabang sewilayah. Nah, kalau cabang-cabang sewilayah ini kan teman-teman di cabang-cabang itu pasti memiliki masalah-masalah di cabang. Nah, ruang ini saling diskusi sehingga bisa bagaimana menemukan solusi yang terbaik bagi kita begitu. Kan ada beberapa hal. Kemudian kita ingat bahwa konsul ini punya tujuan apa gitu. Jangan sampai kita datang hanya sekedar seremoni biasa. Oh, konsul itu lakukan setiap tahun atau 2 tahun sekali, kita akan buat begini-begini begitu. Hanya datang untuk rame, ikut acara saja pulang. Tapi apa yang kita dapat di sini kita bawa pulang gitu. Dan materi-materi kita kerjasama dengan ini kan pasti baik gitu. Siap, baik. Terima kasih kakak George alias Bung George. Makasih Bung Rio. Lebih legendnya Bung Jagger untuk waktu di Ketombok Omong GMKI. Semoga kakak juga sukses terus. Senantiasa terus mendampingi adik-adik di cabang BAA sampai dong bisa jadi orang-orang hebat. Ya, Bung Rio juga seperti itu ya. Terima kasih banyak Bung Rio. Oke, selamat. Selamat. Ya.